Kampung Tersenyum, Bapak Afik Hidayatullah. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Gifari Dimas, BSIE. Yang terhormat Kasatpel PPAPP Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Daswan. Yang terhormat Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Aldin. Yang terhormat Kasih Kesera Kecamatan Pesanggerahan, Ibu Nur Hayati. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan se-Kecamatan Pesanggerahan, dan Wakil Ketua 3 dan Pokja 3 Kelurahan se-Kecamatan Pesanggerahan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dan tatap muka dalam acara sosialisasi Kampung Tersenyum bekerja sama dengan TP PKK Kecamatan Pesanggerahan dengan Yayasan Rumah Sosial Kutub. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan-sambutan, diteruskan dengan paparan dari Rumah Sosial Kutub, diteruskan dengan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ibu Sanuroh. Kepada Ibu Sanuroh dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Mari sama-sama, permisi ya Pak Camat, Bu Camat. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk memunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari angkat kedua belah tangan kita sama-sama berdoa. Dan bagi yang di luar agama Islam, silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah ridhomu pada kegiatan Zoom meeting pada hari ini ya Allah yang kami laksanakan. Jadikanlah kegiatan yang kami lakukan menjadi manfaat untuk keluarga kami, lingkungan kami, dan masyarakat umumnya. Dan jadikanlah kegiatan kami menjadi ladang pahala dan ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kami, lingkungan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kesehatan pada keluarga kami, pada sahabat-sahabat kami, pada pemimpin-pemimpin kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ibu ada di dalam nih. Salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Camat Pesanggerahan.
videonya mau dimatiin. Kepada Mute-nya. Bapak Muhammad Fajar Kurniawan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sama-sama kita hormati pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tentunya rekan-rekan kader PKK yang berada di kelurahan dan tentunya kader PKK se-Kecamatan Pesanggerahan. Dan juga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini tentunya tim menggerak PKK kelurahan se-Kecamatan Pesanggerahan yang sama-sama kita hormati. Tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Bapak Daswan, mana tadi Pak Daswan? Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Daswan. Terus pada kesempatan ini Kasatpol Lingkungan Hidup Pak Aldin, monitor Pak. Aldin lagi ada Kasudin Pak. Oh, iya Ya Pak. dari yang mewakili ada Ada Pak. Oh, tentunya dari AHA. Tentunya pada kesempatan ini yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pesanggerahan, Pak Fitri. Kalau nggak disebut nanti protes Bu Fitri. Ya, Pak. Harus disebut ya, penghormatan Bu Fitri. Ya. Yang terhormat pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, rekan-rekan narasumber pos sosial tutup Bapak Pak Dimas, saya ucapkan terima kasih tentunya Pak Dimas. Dan juga pada kesempatan ini ada juga narasumber Taufik Hidayat. Taufik. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk bergabung. Terima kasih Taufik. Ini anak-anak muda semua. Sama-sama kedua narasumber kita. Insyaallah bagi masyarakat dan tentunya bagi umat, karena pemikirannya yang memang luar biasa, inovatif sekali. Makanya tadi saya sebut lingkungan hidup. LH ini sangat terbantu dapat top 9 karena ada inovasi program ini. Luar biasa sekali, kita apresiasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan tentunya
peserta Zoom meeting ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tentunya kita selaku insan yang beriman, tak henti-hentinya selalu kita sampaikan tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pandemi ini tentunya keterbatasan aktivitas kita, akan tetapi kita masih bisa berinovasi melalui teknologi yang ada, kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan semacam ini. Ini akan lebih efektif. Ya, pesannya pun insya Allah akan nyampe ke rekan-rekan yang mengikuti pada kesempatan pagi yang ini. Hadirin yang saya hormati, yang pertama pada kesempatan ini, terima kasih yang tak terhingga, yang tak ternilai kepada rekan-rekan rumah sosial tutup. Nanti paling tidak nanti disampaikan sedikit, jadi untuk adalah tahajud berantai. Luar biasa apa yang jadi ajaran agama kita aplikasikan benar-benar real di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan selalu bilang, kalau kita akan melangkah, tentunya kita tentukan dulu kita akan aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini memang kami selaku camat sesuai SK yang kami terima, SK dari Wali Kota, tentunya kita akan mensosialisasikan, tugasnya camat adalah mensosialisasikan instruksi dari Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai kewajiban pengelolaan limbah minyak goreng melalui program Kampung Tersenyum. Sedekah minyak jelantah di wilayahnya masing-masing. Pada kesempatan ini, giliran Kecamatan Pesanggerahan yang berketepatan, tentunya ini pesertanya juga insya Allah banyak sekali. Tentunya dengan sosialisasi ini, saya harapkan bisa teraplikasi di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang disosialisasi rekan-rekan PKK. Rekan-rekan PKK ini jejaringnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Begitu juga dibantu rekan dari Pak Daswan CS, rekan PPAPP yang membawai rekan-rekan Dasawisma. Ini tentunya sangat efektif sekali. Untuk itu kegiatan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini tentunya mohon ikuti dengan seksama, karena memang tujuannya bagus sekali terkait dengan sedekah minyak jelantah ini, karena memang minyak ini sering bagi warga yang lain hanya dibuang begitu saja, bahkan dibuang di saluran, di got rumah tangga. Tentunya itu akan mengganggu atau mencemari lingkungan kita. Padahal di sisi lain, sebenarnya itu kalau diolah bisa mempunyai nilai ekonomi, dan bahkan nilai ekonomi yang ada bisa bermanfaat tentunya untuk santunan berupa untuk anak yatim, bisa mempunyai nilai sosial yang tinggi. Jadi 3 aspek itu tentunya bisa terpenuhi. Satu, dari aspek kebersihan lingkungan, aspek ekonomi ada nilai jualnya setelah memang minyak itu diolah, dan hasil olahan itu setelah dijual mempunyai
nilai yang tentunya bisa kita gunakan untuk sedekah ataupun untuk kegiatan-kegiatan sosial. Di lain itu tentunya lingkungan kita akan menjadi bersih. Dengan adanya minyak jelantah yang ada di dapur-dapur kita, tentunya kurang memberikan rasa nyaman, rasa bersih yang ada di dapur. Akan tetapi kalau itu memang disumbangkan, tentunya dapur kita bersih, dan tentunya minyak yang sudah tidak berguna itu, mohon maaf, tentunya kalau kita konsumsi lagi, pastilah kesehatan kita akan terganggu. Jadi satu, manfaat bersihnya dapat, manfaat sehatnya dapat, dan tentunya kita sumbangkan dari hasil itu, kita insya Allah hidup keluarga kita akan menjadi berkah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya ini tidak hanya cukup selesai sampai tataran kita melaksanakan sosialisasi, akan tetapi justru yang terpenting setelah sosialisasi ini tentunya aktivitasnya tentunya harus bisa lebih ditingkatkan. Akumulasi pengumpulan yang sedikit-sedikit dari tataran rumah tangga tentunya kalau memang diakumulasikan menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, dan ini tentunya harus dengan durasi yang rutin. Dengan seperti itu tentunya bisa terlihat hasil atau manfaat yang memang kita kumpulkan. Dan pada kesempatan ini tentunya mohon saya mengajak rekan-rekan PKK dan kader-kader PKK yang lainnya, melalui Dasawisma, rekan-rekan RT, bahkan kalau saya Camat sendiri juga mengajak ASN yang ada di lingkungan Kecamatan Pesanggerahan, di kelurahan, untuk berpartisipasi untuk suksesnya program ini. Ini program yang sangat genuine, tentunya bagus sekali, karena memang kita memanfaatkan sesuatu dan memang ini untuk bersedekah. Insya Allah dengan sedekah yang kita keluarkan dengan hal yang bagi kita mungkin kurang bermanfaat, tapi akan bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya dengan kolaborasi antara rumah tutup dengan semua elemen masyarakat dalam kesempatan ini dengan rekan-rekan PKK, insya Allah bisa terjalin dengan baik, dengan sustainable, berkesinambungan, terus tentunya ini akan diharapkan bisa membantu warga kita, rekan-rekan kita yang memang kurang beruntung, membantu rekan-rekan kita, anak-anak yatim untuk bisa kita sambungin. Dengan seperti ini, insya Allah untuk kita akan berkah, kampung kita juga semakin tersenyum, tentunya juga jauh dari wabak, dari penyakit yang sekarang ini tentunya merambah ke kita. Dengan banyak sedekah, insya Allah akan bisa menolak bala itu semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi kampung tersenyum yang dilakukan oleh rumah tutup pada kesempatan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Pesanggerahan yang telah memberikan arahannya sekaligus membuka acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengar sambutan yang kedua dari manajer Kampung Tersenyum kepada Bapak Arif Hidayatullah, dipersilahkan. Baik, terima Silakan, Pak kasih Arif. Ibu Fitri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Muhammad Fajar Kurniawan. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah Bapak, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Kami doakan semoga Pak Fajar dan juga para pegawai yang ada di tingkat kecamatan selalu Allah berikan kemudahan, selalu Allah berikan perlindungan ya dan juga kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terutama saat ini kondisi COVID sedang marak-maraknya, kami yakin Pak Camat beserta jajaran sedang giat-giatnya untuk bisa mengayomi para warga dan juga para rekan-rekan kita yang terjangkit. Kami doakan semoga Bapak dan para staf-staf dan juga jajaran selalu Allah berikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati juga Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Pesanggerahan, Ibu Susan. Selamat pagi Ibu, semoga sehat selalu ya Bu. Selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Sudin PPAPP Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Daswan. Selamat pagi Bapak. Kemudian dari Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan atau yang mewakili, kami juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali kami dengan Rumah Sosial Kutub dan juga kader PKK dan bersama juga lingkungan hidup ini sama-sama nanti akan bergerak untuk bisa menjaga lingkungan kita bersama-sama. Yang kami hormati juga ibu-ibu sekalian, para kader PKK tingkat kecamatan, semoga selalu sehat juga ya Bu. Ibu-ibu perwakilan dari setiap kelurahan, kader-kader PKK di tingkat kelurahan, selamat datang juga. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang ibu-ibu berikan, waktu yang telah ibu-ibu berikan. Mungkin pagi-pagi ini sedang sibuk ya Bu ya, untuk bersih-bersih rumah ya. Mungkin ada juga dari ibu-ibu yang perlu untuk menemani anak-anaknya sekolah mungkin ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu masih menyempatkan waktu untuk hadir. Kami sangat berterima kasih sekali pada ibu-ibu sekalian. Dan di sini kami mohon izin kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, Pak Camat dan semuanya, kami mohon izin untuk dapat memaparkan terkait dengan program Kampung Tersenyum. Jadi tersenyum ini kepanjangan Bapak Ibu, kepanjangan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Maksudnya yaitu program ini nanti kita akan sama-sama bergerak untuk bisa mengedukasi masyarakat kita untuk tidak lagi buang minyak jelantah sembarangan. Seperti yang dia sampaikan oleh Pak Camat, banyak dari warga-warga kita yang mungkin selama ini buang minyak jelantahnya sembarangan ya Bu ya. Buangnya bisa ke wastafel, ke saluran air, atau bisa juga ke tanah dan lain sebagainya. Nah ini kita edukasi, tolong masyarakat nanti jangan lagi buang sembarangan. Kemudian juga kita akan edukasi masyarakat untuk hidup sehat. Jadi tidak lagi terlalu sering menggunakan minyak goreng secara berlebihan ya. Kalau dari Dinas Kesehatan kan maksimal 2 kali gitu. Nah, ini kita edukasi agar tidak lagi menggunakan secara berulang-ulang bahkan sampai habis itu. Nah, yang terakhir yaitu kita edukasi untuk bisa hidup berkah. Tadi dari mana? Dari sedekah minyak jelantah. Gimana kita bisa berkahnya? Karena tadi dari limbah insya Allah jadi berkah dikarenakan kita sedekahkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian kami mohon izin untuk bisa memaparkan ini dan terima kasih banyak kepada Bapak Camat dan juga jajaran serta Ketua PKK dan juga ibu-ibu sekalian sudah hadir. Semoga kita berharap pertemuan ini menjadi salah satu jalan kita, langkah kecil kita bareng-bareng untuk bisa lebih memberikan manfaat untuk membantu sesama dari pengelolaan limbah yang mungkin kita anggap sebagai suatu hal yang tidak berguna itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian mohon izin juga untuk memperkenalkan lembaga kami, Rumah Sosial Kutub. Jadi kutub ini bukan kutub utara, kutub selatan ya Bapak Ibu itu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, betul, kutub itu kepanjangan dari Komunitas Tahajud Berantai. Jadi lembaga kami ini lahir dari suatu komunitas yang memang salah satu fokus kegiatan dari kegiatan komunitas kami yaitu ngingetin orang-orang untuk tahajud Bu gitu.
Jadi anggota-anggota dari komunitas kami itu nelponin setiap anggota membangunkan agar jangan lupa sholat tahajud. Nah dari sini dari komunitas kami akhirnya lahir sebuah inisiasi bagaimana caranya nggak hanya hablum minallah aja yang baik gitu. Kita juga pengen agar hablum minannasnya juga baik gitu. Akhirnya lahirlah sebuah lembaga namanya Rumah Sosial Kutub. Nah, Rumah Sosial Kutub ini Bapak Ibu merupakan lembaga amil zakat sebenarnya. Jadi kurang lebih sama seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, ya Bapak Ibu, ACT dan lain sebagainya. Nah, kami merupakan lembaga amil zakat yang tugasnya yaitu menghimpun serta menyalurkan dana sedekah, zakat, infak, dan wakaf dari masyarakat. Nah, sekiranya seperti itu tentang lembaga kami. Dan program Tersenyum ini, Bapak Ibu sekalian, terutama di Jakarta Selatan, itu sebenarnya sudah kami implementasikan sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya sejak 2020. Dan alhamdulillah, mohon izin untuk menginformasikan Pak Camat, Kecamatan Pesanggerahan ini itu termasuk kecamatan paling tinggi dalam mengumpulkan sedekah minyak jelantah. Kita apresiasi dulu nih buat masyarakat di wilayah Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan. Jadi peringkat 2 ya Mas Dimas ya, kalau nggak salah ya, dari peringkat 2 di sekota Jakarta Selatan untuk Kecamatan Pesanggerahan. Jadi alhamdulillah ini prestasi yang luar biasa dan agenda kita pada pagi hari ini tentunya yaitu untuk bertujuannya yaitu agar prestasi yang dicapai oleh Kecamatan Pesanggerahan ini minimal bisa dipertahankan dan bahkan maksimal bisa terus dinaikkan. Nah, untuk itulah kami pada bulan Maret 2021 kemarin itu hadir melakukan monitoring evaluasi dengan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Isnawa Aji. Kami melakukan monitoring evaluasi terkait dengan bagaimana agar program ini semakin bisa dikenal oleh masyarakat dan semakin banyak juga limbah yang bisa kita tangani serta semakin banyak juga masyarakat yang bisa kita bantu. Nah, untuk itu kami Rumah Sosial Kutub menggandeng ibu-ibu PKK gitu. Kenapa? Karena kami melihat ternyata yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling dekat dengan minyak jelantah itu ibu-ibu. Betul nggak, Bu? Ya Bu ya, yang paling sering masak-masak itu kan pasti ibu-ibu. Nah, untuk itu dari Ibu Wali itu beliau memiliki inisiatif bagaimana kalau PKK juga ikut terlibat. Nah, untuk itu alhamdulillah ini kami akan coba memfasilitasi kembali program ini dengan cara mensosialisasikannya kepada ibu-ibu kader agar nantinya program ini bisa bergerak secara maksimal, lebih maksimal dari sebelumnya. Nah, untuk itu alhamdulillah sekali kami terima kasih banyak kepada Pak Camat dan serta jajaran yang tadi telah menyampaikan berharap agar program ini nggak hanya stop di sosialisasi tetapi bisa terus digaungkan ke masyarakat bersama dengan kader-kader PKK dan juga terus-menerus bisa dilaksanakan nantinya. Nah, untuk itu kami terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Detail teknis tentang programnya, bagaimana pelaksanaan nanti di lapangan nanti akan disampaikan oleh Mas Dimas. Kami selaku dari Rumah Sosial Kutub yang berkolaborasi dengan TPPKK Sekota Administrasi Jakarta Selatan dan juga pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih banyak atas support dari semua pihak. Semoga ini menjadi wasilah kita untuk mendatangkan keberkahan bagi kota kita tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Kita juga ucapkan selamat ulang tahun buat Jakarta. Insya Allah Jakarta bangkit. Amin ya robbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afiq Hidayatullah yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita simak dan kita dengarkan paparan dari Rumah Sosial Kutub mengenai program yang ada di Rumah Sosial Kutub ini. Baiklah, kepada Bapak Muhammad Ghifari Dimas, kami persilakan untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Fitri ya, Masya Allah Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat ya Bapak Camat, Bapak Muhammad Fajar Kurniawan, Masya Allah Pak, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan juga Pak ya. Insya Allah terima kasih Pak atas kesempatan waktunya Pak dan juga hadirnya hari ini Pak. Insya Allah kita semua diberkahi Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Pasanggeran, Ibu Susan. Insya Allah Ibu Susan, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Masya Allah, semoga selalu sehat Bu. Amin. Yang terhormat ini nih yang koordinasi hampir 1 minggu ini Bu ya dengan Ibu Sekretaris PKK-nya nih, Ibu Fitri. Ya Ibu Fitri, terima kasih Bu atas 1 minggu ini Bu ya, waktunya udah mengirimkan surat, buat jadwal, bagikan link Zoom dan lain sebagainya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah Ya, sama-sama Ibu. Pak. Nah, Ya. yang terhormat kepada Ketua PPAPP Kecamatan Pesanggerahan, Bapak Daswan. Bapak Daswan, mohon izin Pak ya, Insya Allah. Dan juga di sini ada gitu kan Kasatpel LH gitu ya Pak Kecamatan, mungkin di sini juga ada Kasih Ekbang Kecamatan Pesanggerahan, Kasih Kesra Kecamatan Pesanggerahan, dan Masya Allah nih para ibu-ibu ya TPPKK di Kelurahan se-Kecamatan Pesanggerahan yang Masya Allah hari ini ya. Kalau saya datang langsung ke kecamatan akan saya tanya apa kabar Ibu PKK gitu kan ya. Sebenarnya kalau di sini kan nggak enak, nanti malah jadi ricuh ya. Gitu. Biasa kalau Iya, saya datang Pak. ke kecamatan gitu Bu awalnya, apa kabar Ibu PKK gitu kan? Nanti dijawab, alhamdulillah biasa. Luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, dan PKK PKK kita kita semua. semua, Masya Allah. Kalau di sini tapi nggak enak ya, takutnya malah. Nggak apa-apa Mas, coba dites aja Mas. Oh, mau dites aja? Masya Allah, kita tes Bu ya. Boleh nih Bu, untuk beberapa detik kita open mic-nya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ibu PKK? Alhamdulillah, luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Masya Allah. Keren. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat, selalu nikmat sehat ya Ibu-ibu ya. Karena seperti kita tahu di saat pandemi sekarang dan juga di saat ini kondisi Covid sedang meningkat, kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal Ibu ya. Nah, maka dari itu sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Soalnya selawat serta salam mereka curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan insya Allah kita Bu ya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Oke Ibu-ibu, mohon izin Ibu-ibu, mungkin di sini ada yang pertama kali kita baru ketemu Bu ya gitu. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang, jadi mohon izin Ibu-ibu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kifari Dimas Ibu, atau biasa dipanggil Mas Dimas. Saya dari Rumah Sosial Kutub. Kebetulan alhamdulillah saya dapat amanah sebagai ibaratnya apa ya? Ya di program sedekah minyak jelantah khususnya di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, pada hari ini Ibu-ibu, mohon izin Ibu-ibu saya nanti sedikit memaparkan materi Ibu ya mengenai optimasi kampung tersenyum Ibu. Di sini saya izin share screen sebentar Bu ya. Nanti insya Allah biar ada visualisasinya, nggak cuma suaranya doang ya Bu. Oke, apakah sudah terlihat Bu layarnya? Insya Allah sudah terlihat Bu ya layarnya Bu ya. Tentang optimasi program Kampung Tersenyum Jakarta Selatan. Nah, mohon izin Ibu-ibu seperti yang tadi Bapak Camat bilang, gitu, Pak Fajar dan juga Mas Afiq Hidayatullah bilang Bu ya. Jadi program Kampung Tersenyum ini bukan program yang baru ya, atau program sedekah minyak jelantah. Ditambah lagi, Masya Allah sekali Kecamatan Pesanggerahan ini kecamatan yang salah satu 3 terbaik Ibu. Hampir 1 tahun ini 3 terbaik terus gitu. Nah, jadi program Kampung Tersenyum ini hampir berjalan sekitar 2 tahun Bu, atau 1 tahun setengah di bulan Februari tahun 2020. Nah, selama perjalanan Kampung Tersenyum Ibu-ibu hampir 2 tahun ini kita melihat nih Bu, ternyata ada yang perlu ditingkatkan Bu. Ada yang mau kita ibaratnya optimalkan bersama. Nah, oleh karena itu Bu, kemarin pada saat bulan Maret Bu ya, kita
Oke nih Bu, sebelum saya lanjutkan masih di awal Bu ya. Ini Mas Afik mau izin sebentar Bu. Oke, kepada Mas Afik. Iya. Baik, Bapak Camat, ibu-ibu sekalian, saya mohon izin untuk undur diri, tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ini saya setelah ini ada rapat dengan Dinas Provinsi, LH Provinsi terkait dengan kolaborasi tentang KSBB persampahan. Jadi mohon izin ya Bapak Camat. Mohon maaf belum bisa hadir sampai full. Jadi nanti insya Allah teknis dan lain sebagainya akan langsung difasilitasi oleh Mas Dimas. Saya mohon izin ya Bapak Camat, Ibu, Bapak sekalian. Ya, baik. Ya, Iya, Pak. ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih Mas Afik atas kehadirannya ya. Insya Allah ternyata beliau hari ini tadi ada rapat bersama Dinas LH Provinsi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Oke, mohon izin Ibu-Ibu, saya izin melanjutkan Bu ya tentang optimasi program Kampung Tersenyum. Tadi sampai mana? Tadi, oh ya, program Kampung Tersenyum ini ternyata bukan program yang baru Ibu, hampir 2 tahun berjalan di kurang lebih ya dapat surat resmi dari Instruksi Wali Kota nomor 22 itu Februari tahun 2020 Ibu-Ibu gitu. Cuman sebelumnya memang kita tetap berjalan, cuman untuk di Jakarta Selatan dapat surat instruksinya di bulan Februari 2020. Nah, setelah melihat perjalanan hampir 2 tahun Bu, kemarin kita alhamdulillah melakukan MONEF Bu, atau monitoring evaluasi bersama Wali Kota Jakarta Selatan Pak Isnawa Aji di bulan Maret. Ternyata setelah kita diskusi adanya evaluasi, Ibu Sari Isnawa Ajinya bilang, kenapa tidak melibatkan PKK untuk meningkatkan Kampung Tersenyum ini gitu. Makanya di bulan Maret juga, di akhir bulan Maret, kita nih Bu sama-sama menandatangani surat kerjasama Bu untuk program Kampung Tersenyum bersama PKK kota dan juga nanti sampai ke PKK wilayah Bu ya, seperti itu. Nah, hari ini Bu nggak banyak Bu, tenang aja Bu. Insya Allah hari ini cuma 3 Bu materinya gitu kan. Ini juga cuma 12 slide Bu ya. Jadi kurang lebih sekitarnya 15 sampai 20 menit Bu. Sisanya habis itu kita diskusi, habis itu selesai. Nanti di pertama-tama izin Bu saya menjelaskan dan tersenyum walaupun ini sudah dijelasin sama Mas Afik tadi Bu ya. Yang kedua nanti Mas Dimas gitu kan. Katanya ini bukan program yang baru. Jadi kondisi saat ini seperti apa? Nah, nanti izin Bu saya sedikit menjelaskan satu slide mengenai kondisi saat ini gitu. Nah, nanti baru yang terakhir ada rencana 3 bulan program. Jadi kedepannya kita mau ngapain sih sebenarnya Mas Dimas? Apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti di sini saya jelaskan Ibu. Oke, yang pertama Bu ya, tentang rumah sosial kutub Ibu-Ibu, mohon izin. Nah, jadi seperti yang mungkin di sini Ibu-Ibu udah pernah dengar semua Bu ya tentang rumah sosial kutub. Seperti ya tadi Pak Afik Hidayatullah bilang, jadi awalnya kita itu komunitas Ibu-Ibu. Namanya kutub ya, bukan kutub utara, bukan kutub selatan atau kutub timur gitu. Pernah soalnya saya solusi Mas Dimas ini kutubnya kutub baru ya, kutub timur atau kutub barat gitu. Pernah saya digituin. Nah, makanya di sini saya jelaskan lagi. Kutub itu Bu, komunitas tahajud berantai. Itu berdiri kurang lebih tahun 2013. Nah, setelah 5 tahun perjalanan Bu, kita mikir Bu, bagaimana caranya biar memberikan manfaat yang lebih. Makanya kita buat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, alhamdulillah kita kalau mungkin di sini Ibu ada yang nanya Bu ya, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub ini beneran bukan lembaga yang resmi, jangan-jangan yang gimana-gimana gitu kan. Nah, alhamdulillah Ibu, kita sudah ada SK Kementerian Hukum dan HAM-nya. Kita juga ada bagian dari Forum Zakat, Bu ya. Kita kalau misalnya ditanya secara umum, kita itu lembaga Ziswaf, Ibu. Gitu. Nah, salah satu program di Rumah Sosial Kutub itu ada Tersenyum, Ibu. Nah, ini logonya, Bu ya. Yang ada daun senyumnya itu, Bu. Tersenyum. Tersenyum itu apa? Tersenyum itu kepanjangan, Ibu-Ibu. Yaitu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Oke. Nah, tersenyum jadi kepanjangan Bu ya. Nah, di tersenyum ini kurang lebih ada 3 komponen Bu, atau 3 hal yang kita bawa, yaitu go health, go green, dan go berkah. Mohon izin saya mute dulu Bu ya untuk semuanya Bu ya. Oke, mohon izin saya lanjutkan Ibu. Di Go Health ini ada apa? Go Health ini kita mengajak masyarakat Bu untuk hidup sehat Ibu-Ibu. Nah, mungkin Bu ya di sini Ibu kalau menggunakan minyak jelantah berapa kali Bu? Biasanya ada yang 1 kali, 2 kali Bu ya, Pak. Mungkin tuh alhamdulillah masih sehat Bu, insya Allah. Tapi kadang ada yang 3 kali, 5 kali, 10 kali sampai hitam-hitam gitu ya. Ya emang enak sih Bu, goreng ikan, goreng ayam yang hitam-hitam minyak tuh enak. Cuma kan kadang kita nggak sehat Bu ya. Kenapa?
Karena adanya senyawa karsinogenik, Bu, yang bisa memicu penyakit kanker. Nah, maka dari itu kita mengajak nih, Bu, masyarakat untuk hidup sehat. Nah, yang kedua kita mengajak juga untuk hidup ramah lingkungan atau go green. Yang kedua nih, Bu. Kok bisa Mas go green? Kenapa? Karena kan minyak jelantah nih, ibu-ibu nih, jujur nih, Bu, jawab ke diri sendiri, Bu, ya. Kalau minyak jelantah setelah masak biasanya diapain? Kadang ada dibuang. Mungkin kalau di Kecamatan Pesanggaran udah keren-keren, udah pada dikumpulin. Tapi di luar sana, Ibu, masih banyak, Bu. Itu bahkan yang belum tahu program ini, yang membuangnya masih ke selokan atau bahkan ke tanah seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti itu, Bu, kalau misalnya minyak ketemu air ketemu sabun bisa ngegumpal, Bu. Karena kan minyak itu kayak minyak itu lemak, Bu, ya. Jadi kayak gaji, itu bisa menyebabkan banjir, mampet, dan pencemar lingkungan yang lainnya. Nah, yang ketiga ini, Bu, yang berbeda, Bu. Yaitu apa? Yaitu hidup berkah atau go berkah. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah menggunakan limbah minyak jelantah. Nih, ibu-ibu, biasanya kalau sedekah menggunakan apa? Pasti kebanyakan mereka bilangnya apa? Uang atau barang yang sekarang masih kita perlukan gitu, Pak, ya. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja, ada sedekah nggak? Sedekah kayak ada uang 50.000 sedekah nggak gitu ya? Udahlah besok aja. Malah kebeli cilok, Bu, ya, malah kebeli tas, malah kebeli misal bakso gitu, Pak, ya. Nah, di sini kita mengajak nih, Bu, cara bersedekah yang kreatif, yaitu apa? Menggunakan limbah, yaitu limbah minyak jelantah. Terus kalau misal tadi ditanya misalnya, Mas Dimas, kata ini bukan program yang baru. Kita sudah tahu nih lembaganya, kita sudah tahu programnya. Gitu. Kita juga sudah tahu tujuan dari programnya apa. Sebenarnya kondisi saat ini seperti apa sih, Mas Dimas? Seperti itu. Nah, ini kondisi saat ini, Bu. Mohon izin saya sedikit menunjukkan data, Bu, ya. Itu. Nah, Ibu-ibu, rata-rata, Bu, per bulan saja di Jakarta Selatan, Bu, di Jakarta Selatan per bulan itu rata-rata 14.000 liter limbah minyak jelantah tuh terkumpul, Bu. 14.000 liter, 14.000 liter. Itu, Bu, kalau misalnya dituang, Bu, bisa jadi kolam lele, Bu. Beneran, banyak sih 14.000 liter limbah minyak jelantah. Nah, dari 14.000 liter ini, Bu, Masya Allah, Bu, dana sedekahnya ternyata, Bu, berapa? Per bulan itu ada 500 juta dana sedekah yang terkumpul, yang tersalurkan juga. Bayangin, Bu, sedekah per bulan 500 juta. Kadang kita 5.000 aja mikirnya 7 keliling, Bu, ya. Ini rata-rata 500 juta per bulan. Kalau setahun, Bu, berapa? Udah 1,2 M, Bu, ya. Seperti itu. Iya, kurang lebih salah, malah 6 M gitu satu tahun. Nah, kondisi saat ini, Ibu, kita membagi 3 kategori lah, Ibu, ya. Ada yang sudah optimal, ada yang belum optimal, dan ada yang tidak optimal, Bu. Maksudnya apa? Ada di Jakarta Selatan yang sudah optimal, Bu, atau mengumpulkan limbah minyak jelantahnya 30 jerigen, 30 tong yang 18 liter, Bu, ya. Itu ada 10 kelurahan ternyata. Termasuk salah satunya beberapa kelurahan di Kecamatan Pesanggerahan, Bu. Memang keren Kecamatan Pesanggerahan. Nah, ada juga tapi, Bu, yang masih belum optimal, Bu. Maksudnya apa? Yang mengumpulkan 1 sampai 30 jerigen. Itu ada 37 kelurahan. Nah, yang terakhir ada kecamatan yang bisa dikatakan tidak optimal lah, Bu. Yaitu 0 jerigen per bulan, itu ada 18 kelurahan. Walaupun, Ibu, sosialisasi di tingkat kelurahan sudah semua, Bu. Di tahun lalu pada saat launching, itu sampai akhir tahun ini lah, akhir tahun 2020, semua kelurahan sudah disosialisasiin, Bu. Nah, melihat kondisi ini ternyata inilah yang mau kita tingkatkan. Terus Mas Dimas, kok bisa sih kendala-kendala ini muncul? Nah, kenapa? Karena di lapangan kita menemukan kendala, Bu. Setidaknya ada 3 kendala. Kendala yang pertama apa? Itu koordinasi dengan PIC. PIC itu penanggung jawab, Bu, ya, atau person in charge, penanggung jawab yang belum optimal. Kenapa, Mas Dimas, kok belum optimal? Padahal cuma koordinasi. Kenapa? Karena biasanya, Bu, koordinasinya itu hanya dengan 1 atau 2 orang. Biasanya sedekah minyak jelantah ini dipegang kalau tidak langsung sama lurahnya, sama kasih ekbangnya. Nah, bayangin, Bu, 1 atau 2 orang ini itu yang menghandle semuanya. Yang ngumpulin minyak jelantah, iya. Yang ngomporin ke masyarakat, iya. Yang ngejemput juga iya. Yang koordinasi sama masyarakat juga sama Rasulullah itu juga iya. Bayangin, Bu, semua kegiatan-kegiatan ini di-handle oleh 1 orang. Makanya belum optimal. Oleh karena itu kita mau mengajak PKK-nya nih, Bu. Untuk apa? Yang pendekatan ke masyarakat nanti PKK, yang menjemput, yang koordinasi, itu tetap nanti mungkin kasih ekbangnya. Karena kan kasihan juga, Bu, ya. Kalau ibu-ibu PKK bawa 1 jerigen, 2 jerigen, berat juga, Bu. 17 kilo, bayangin kalau ada 10, Bu. 170 kilo. Nah, nanti biarin aja PPSU-nya tetap menjemput. Kondisi kedua, ya masalahnya yang terdapat di lapangan apa, Mas Dimas? Tingkat partisipasi RW yang belum maksimal. Maksudnya apa, Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu. Di Jakarta Selatan kurang lebih ada 600 RW. 600 RW.
Nah, yang sudah bergabung tuh palingan ya sekitar 60 RW, Bu, atau 10%-nya baru. Itu. Padahal walaupun Mbak ya di setiap kelurahan tuh sudah ada, Bu, 1-2 RW yang udah bergabung tuh sudah. Nah, tapi tingkat partisipasi ini, Bu, yang mau kita tingkatkan. Gitu, Mbak, karena tingkat partisipasinya belum maksimal. Nah, ketiga ini, Bu, ruang lingkup atau pengumpulan data yang belum berjalan dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya antara kecamatan, kelurahan, dan juga RW itu kadang masih tumpang tindih, Bu. Contoh, saya masyarakat, saya sedekah minyak jelantah ke kecamatan. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya ke saya, Mas Dimas, kok nggak sedekah minyak jelantah? Oh, saya sudah, Bu, sedekah ke kecamatan. Kenapa nggak ke kelurahan? Kenapa nggak ke RW? Nah, seperti itu, Bu. Maka dari itu, ruang lingkup kecamatan, kelurahan, dan RW mau kita bagi, Bu. Nah, 3 kendala ini yang kita bawa, Bu, kemarin di rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Dan kita alhamdulillah mendapatkan 3 solusi juga, Bu, dari 3 kendala ini. Solusinya apa? Ini, Bu. Solusi optimasi program Kampung Tersenyum. Nah, solusi yang pertama, Ibu, menunjuk anggota PKK untuk menjadi PIC atau penanggung jawab program di setiap level, Bu. Jadi nanti di kecamatan, di kelurahan, dan di RW itu ada satu, Bu, untuk PIC-nya atau penanggung jawabnya. Kenapa diperluin, Mas Dimas? Untuk ini, Bu, untuk koordinasi. Setidaknya nanti kalau kita misalnya ada hambatan berkoordinasi dengan Kasih-Ek-Banknya atau lurahnya, kita bisa berkoordinasi dengan PKK-nya seperti itu, Bu. Nah, nanti juga sama, Bu, anggota PKK yang ditunjuk ini nanti bekerja sama dengan penanggung jawab sebelumnya. Jadi nggak sendirian. Jadi yang ngejemput tuh nanti tetap PPSU-nya, bukan PKK-nya. Nah, yang kedua yang mau kita lakukan apa? Kita mau mengumpulkan data dulu, Ibu-ibu. Data apa maksudnya? Kita setidaknya simpelnya seperti ini, Bu. Kita mau membedakan dulu mana RW yang sudah berjalan, mana RW yang belum berjalan. Gitu, Bu. Untuk apa? RW yang sudah berjalan mau kita tingkatkan, RW yang belum berjalan mau kita sosialisasikan. Nah, untuk di awal itu ini, Bu, yang mau kita lakukan. Nah, jadi mungkin ya sebulan 2 bulan ini kita masih ngumpulin data, Bu. Kenapa? Karena nanti ini itulah fungsinya itu kunjungan atau online bersama semua kecamatan dan semua kelurahan. Karena kenapa? Karena mau ngumpulin data, Ibu-ibu. Nah, yang ketiga nanti ada pembagian ruang lingkup untuk kecamatan, kelurahan, dan RW. Ini nanti mau kita bagi, Bu. Kecamatan ranahnya apa, kelurahan ranahnya apa, dan RW mau ranahnya apa. Seperti itu, Bu, ya. Nah, Mas Dimas, kita udah tahu nih, Mas Dimas, programnya, lembaganya, kendalanya gitu kan ya, dan juga solusinya. Terus yang mau kita lakukan ke depan apa sih, Mas Dimas, gitu. Yang kita melakukan ke depannya apa gitu. Dan juga tanggung jawab kita apa. Nah, di sini makanya saya sudah buat, Bu, rencana 3 bulan program. Gitu, Bu, ya. Oh ya, Ibu-ibu, tenang aja, Bu, untuk presentasinya atau materi nanti akan saya sebarkan, Bu. Jadi nanti Ibu-ibu kalau misalnya mau catat tiba-tiba ketinggalan nggak apa-apa, Bu, ya. Itu nanti bisa saya sebarkan materinya gitu. Jadi biar bisa dibaca lagi. Nah, di sini ada rencana 3 bulan program, Bu. Jadi 3 bulan ke depan kita mau ngapain? Yang pertama, Bu, di sini ada timeline, Bu, ya. Mungkin di sini ada sedikit banyak tulisan, Bu, ya, tapi biar lebih jelas seperti ini. Di sini bisa saya jelaskan, Bu. Di sini ada bulan, Bu, ya, bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Ibu. Di sini ada kegiatan. Nah, alhamdulillah, Bu, di bulan Mei kita sudah melakukan 3 kegiatan, Bu. Pertama, Pak, kita sudah koordinasi bersama PKK Kota dan Sudin Ilham. Inilah yang kita lakukan pada saat Monef, Bu, ya. Termasuklah bersama Pak Wali Kotanya dan juga Bu TP PKK-nya gitu. Nah, yang kedua, kita sudah alhamdulillah menandatangani surat tindak lanjut program, Bu. Jadi alhamdulillah surat kerjasama bersama PKK-nya itu sudah masuk ke Biro Hukumnya, Bu. Alhamdulillah juga nomor suratnya sudah keluar, tapi memang yang belum itu sign in-nya atau tanda tangannya yang belum. Karena masih di Biro Hukumnya, Bu, ya gitu. Nah, yang ketiga mungkin ini, Bu, yang sudah sama-sama kita ikutin bareng-bareng, Bu, ya. Mungkin di sini Ibu-ibu ada yang sudah mengikutinya, itu webinar umum seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Ini kalau nggak salah tanggal 28 sama 31 Mei apa kalau seingat saya, Bu. Itu. Nah, inilah kegiatan ini, Bu, yang sesuai saat ini itu tindak lanjut dari webinar umum. Nah, di bulan Juni dan Juli kita mau ngapain? Hampir sama, Bu, setelah 2 bulan ke depan, Bu. Pertama, di bulan Juni dan Juli nanti kita akan menunjuk PIC, Bu, dan pengumpulan data. Jadi nanti mohon izin Ibu, setiap kecamatan, setiap kelurahan dan RW nanti akan ada PIC-nya masing-masing, Bu. Seperti itu. Dan untuk juga ada pengumpulan data. Data apa, Mas Dimas? Nanti terakhir izin saya jelaskan, Bu. Data apa yang mau dikumpulkan. Jangan sampai kan nanti ada paradigma, Bu, ya. Jangan-jangan data-data yang aneh-aneh gitu. Enggak, nanti kita saya sampaikan data apa. Dan juga untuk formatnya, Bu, itu sudah saya siapkan, Bu. Jadi Ibu nggak perlu ngisi lagi. Sudah saya nggak perlu buat format lagi, tinggal diisi aja. Gitu, Bu, ya.
Nah, yang kedua Bu, kurang lebih ini Bu, di bulan Juni kita alhamdulillah 2 minggu lalu dipanggil Bu kantor wali kota Jakarta Selatan. Dipanggil dengan kenapa? Kita waktu itu ngobrol Bu sama Kementerian Parekraf Bu, atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sudin Perumahan dan Sudin UKM. Untuk apa? Ternyata mereka mau membantu ibu-ibu. Membantu pengumpulan minyak jelantah di sektor mana? Di sektor hotel, apartemen, dan mall gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin nanti ada follow up lagi atau tindak lanjut lagi dari ini. Nah, nanti di bulan Agustus ibu-ibu kita sama-sama akan ibaratnya bahasanya evaluasi Bu, atau bahasa pemerintahnya MONEV, monitoring dan evaluasi. Nah, jadi kita akan mengevaluasi kegiatan selama 3 bulan ini Bu. Tuh. Nah, di sini ibu-ibu ya, mungkin di sini ibu-ibu udah pada tahu Bu ya, karena mungkin di Kecamatan Pesanggerahan atau di kelurahan yang ada di Kecamatan Pesanggerahan sudah tahu bagaimana sih Mas Dimas cara mengimplementasi atau cara ngelakuinnya. Mas Dimas, kita mau ikut nih, programnya gimana sih pertamanya, nah gitu. Nah, pertama yang kita lakukan pasti edukasi Bu, gitu. Ya seperti kita lakukan saat ini, sosialisasi, edukasi, ngasih tahu masyarakat, gitu Bu ya. Pertama juga pasti dari tingkat dari tingginya dulu Bu. Kita kemarin sudah edukasi ke tingkat kota, sekarang ke kecamatan, insya Allah nanti ke kelurahan juga ibu-ibu ya. Dan jadwalnya sudah ada sepertinya. Juga nanti bisa juga Bu ke tingkat RW-RW-nya. Jadi nanti kalau ibu-ibu di sini butuh nih Bu, misalnya nih ibu-ibu mau ke RW 1 Bu ya, mau sosialisasi atau pendekatan dari ibu-ibu bisa, nggak apa-apa sendiri Bu. Tapi kalau misalnya nanti butuh bantuan dari Rumah Sosial Kutub, bisa Bu hubungin saya. Gitu nanti kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat sampai ke tingkat RW bareng-bareng Bu. Gitu. Nah setelah edukasi ke masyarakat harapannya apa? Harapannya kedua Bu, ibu-ibu mulai pengumpulan dan penjemputan. Maksudnya apa? Maksudnya mulai mengumpulkan minyak jelantah ke masyarakat Bu. Gitu bisa ke masyarakat, gak usah di jerigen dulu Bu, bisa jadi di wadah-wadah kecil Bu. Di misalnya botol-botol air mineral atau botol-botol aqua Bu, atau juga bisa di kaleng-kaleng kongguan gitu Bu, di wadah-wadah kecil lainnya. Gitu. Nah nanti setelah dikumpulkan di wadah-wadah kecil, nanti bisa Bu ditempatkan di jerigen-jerigen yang 18 liter seperti ini Bu. Ini 18 liter seperti ini, dan ada pasti stiker Rumah Sosial Kutubnya Bu ya, gitu. Nah setelah nanti penuh gitu Bu, itu akan dilakukan penjemputan oleh Rumah Sosial Kutub gitu Bu ya. Gimana Mas Dimas penjemputannya? Penjemputannya minimal 5 jerigen Ibu. 5 jerigen. Berapa lama? Terserah Ibu. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, terserah Bu. Kita tidak membatasi. Cuman kita membatasi 5 jerigen Bu ya. 5 jerigen. Kalau misalnya Mas Dimas seminggu udah 5 jerigen bisa dijemput, bisa Bu. Kasih tahu saya saja atau nanti ke tim admin kami dilakukan penjadwalan. Mas Dimas mau ditunggu 1 bulan biar banyak, boleh juga Ibu. Terserah Ibu. Yang penting ada 5 minimal 5 jerigen. Gitu. Dan juga nanti untuk jerigennya bagaimana Mas Dimas? Jerigen nanti insya Allah kita siapkan Ibu. Berapa banyak sesuai kebutuhan Bu ya. Misalnya Bu di RW Ibu mau misalnya minta 10 jerigen, bisa kita siapkan Bu. Atau di kelurahan mau minta 100 Bu, bisa kita siapkan. Tapi biasanya Bu kita siapkan 1 RT 1 Bu. 1 RT 1 Bu ya, seperti itu. Nah, untuk setelah itu kita lakukan penjemputan Bu ya. Setelah penuh 5 jerigen kita lakukan penjemputan. Penjemputannya di mana Mas Dimas? Bisa di kecamatan, bisa di kelurahan, ataupun bisa nggak kalau ke RW langsung? Bisa Ibu kalau langsung ke RW langsung. Cuman pastikan tadi Bu ya, kalau ke RW atau ke RT Bu bisa dijemput, pastikan pertama 5 jerigen, yang kedua bisa diakses mobil Bu. Kenapa? Karena nanti melakukan penjemputan menggunakan mobil pickup seperti Bu ya. Kalau menggunakan motor mah berat juga Bu, 17 kilo. Kali 5 Bu, wah udah 60 kilo. Kasihan ban motornya Bu, kempot-kempot Bu. Jadi nanti kita menggunakan mobil Bu ya. Nah makanya kalau nanti ke RW pastikan bisa dijemput oleh mobil. Nah setelah mungkin di sini Ibu nanya nih Bu, Mas Dimas minyak jelantah dikumpulin, dijemput, terus dipakai untuk apa nih gitu? Jangan-jangan nanti dipakai untuk yang enggak, dijernihkan, dijadikan minyak curah. Nah kalau kita jadikan apa Bu? Biodiesel Ibu-ibu. Biodiesel itu apa? Bahan bakar Bu. Bahan bakar biasa untuk mobil-mobil besar, misalnya kayak truk, tronton dan lain sebagainya. Kita juga proses pengumpulan biodieselnya enggak di Indonesia Bu, tapi kita kirim. Kita kirim kemana? Ke Jerman, negara yang namanya Jerman di benua Eropa. Seperti itu Bu ya. Nah itu kurang lebih Bu, ini cara implementasinya. Nah Mas Dimas, dari tadi kita bicara sedekah, kok tiba-tiba bisa 500 juta per bulan? Emang gimana dana sedekahnya? Nah di sini Bu, kita ada namanya konsep sharing sedekah Bu. Bahasa sederhana ada uangnya Bu. 1 jerigen yang 18 liter itu ada uangnya. Cuman Bu, saya nggak mau bilang ada uangnya Bu. Kenapa? Karena 1 jerigen itu minyak jelantah dari banyak warga Bu, bukan cuma dari 1 orang atau 1 keluarga. Makanya saya nyebutnya itu dana sedekah Bu. Dan kenapa? Karena pertama memang minyak jelantah disedekahkan, kedua itu minyak jelantahnya bareng-bareng gitu Bu. Ya, jadi di sini saya mau tekankan Bu ya,
kita tidak melakukan proses jual beli, Bu. Jadi kami tidak membeli minyak jelantah dari Ibu, tapi mengajak bersedekah melalui proses ke gerakan minyak jelantah. Nah, satu jerigen yang 18 liter itu ada dana sedekahnya, Bu. Berapa? 135.000 per jerigen. 135.000 per jerigen. Di mana nanti dana ini kita bagi dua, Ibu-ibu. Ada yang 60% atau 81.000 itu nanti dikelola oleh tim bergerak atau masyarakat lah bahasa Ibu. Jadi 81.000 ini kita kembalikan ke masyarakat, Ibu-ibu. Ya. Nah, yang 40%-nya berapa, Mas Dimas? Yang 54.000 itu nanti akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub. Nah, Bu, harapan kami, Bu, seperti ini, Bu. Dana sedekah ini kan karena memang dari banyak orang, Bu, ya. Harapan kami dana sedekah ini digunakan untuk program, Bu. Jadi kita kembalikan ke masyarakat dan digunakan untuk program. Program apa, Mas Dimas? Maksud gini, bisa jadi di kelurahan Ibu atau di RW Ibu mau program santunan yatim atau gotong royong atau buat misal fasilitas umum, buat misalnya tempat sampah atau sekarang Bu lagi perlu masker, mau buat pengadaan masker boleh, Bu. Jadi dikembalikan ke masyarakat untuk program pemberdayaan di sana, Bu. Gitu. Jadi bukan untuk dikembalikan ke individu-individu, Bu, ya, seperti itu. Nah, yang di Rumah Sekutu juga sama, Bu. Nanti itu akan kita kelola dan akan kita kirimkan, Bu, untuk program-program. Tapi memang ruang lingkupnya kita, Bu, kebanyakan bukan di Jakarta, Bu, tapi kita kirim, Bu, ke daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia. Misalnya NTT, Maluku, Aceh, dan lain sebagainya. Nah, hari ini, Bu, tim kita ada yang di NTT loh, Bu. Lagi mau buat wakaf sumur, Bu. Karena di sana sumurnya susah, gitu. Air bersihnya susah, gitu. Nah, di sini, Bu, saya, Bu, ada rekomendasi atau saran nih, Bu, Ibu. Bagaimana proses penggunaan dana sedekahnya. Nah, mungkin kalau di sini, Bu, ya, Ibu-ibu ada nanya, Mas Dimas, kita kan kadang kalau penjemputan minyak jelantah perlu ya uang teh pucuk ya gitu, Bu, ya, atau uang bensin lah bahasa Ibu, uang capek, uang operasional. Nah, di sini kita boleh, Bu, untuk operasional, di mana kita menyarankan untuk operasional itu 20.000, Bu, maksimum. Gitu. Jadi nanti kalau ibu-ibu perlu uang bensin, Bu, ya, boleh diambil 20.000. Nah, 61.000-nya, Bu, ini yang kita harapkan untuk program penyaluran, Bu. Misalnya tadi yang beasiswa, santunan yatim, Bu, ya, yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, di Rumah Sekutu juga sama, Bu. Kita ambil sekitar 10.000 untuk operasional dan program penyaluran itu 44.000. Nah, ini kalau di tingkat kecamatan, Bu, ya. Gitu, kurang lebih seperti ini. Kalau di tingkat kelurahan seperti apa, Mas Dimas? Hampir sama, Ibu. Nih, di tingkat kelurahan hampir sama. Ya, ada operasional 20.000, program penyaluran 60.000. Cuman yang berbeda di mana? Nah, di sini, Bu. Nah, sudah saya orenin, Bu, ya. Ada asnaf fisabilillah. Wah, apalagi tuh Mas Dimas, asnaf fisabilillah. Asnaf fisabilillah itu bahasanya untuk PKK kelurahan, Bu. Jadi nanti per jerigennya untuk PKK kelurahan itu ada 10.000, Bu. Kita kasih ke PKK kelurahan 10.000. Untuk apa? Nah, alasannya nanti saya jelaskan setelah ini, Bu. Ya, jadi hampir sama, Bu, ya. PKK kelurahan 81.000, Rumah Sekutu 54.000, cuma nanti ada 10.000 kita kasih ke PKK kelurahan. Kenapa, Mas Dimas, ada PKK kelurahan 10.000? Nah, di sini, Bu, saya jelasin. Kenapa? Karena ada pembagian area penghimpunan, Ibu-ibu. Nah, di sini, Bu, ya, ini slide terakhir, Bu, tenang. Habis ini kita tanya jawab, Bu. Habis ini. Nah, cuman agak panjang, Bu. Jadi kayaknya sedikit saya jelaskan sedikit agak panjang juga, Bu, ya. Nah, biar sama-sama paham, Bu. Nah, Bu, jadi di sini ada PKK kota, PKK kecamatan, PKK kelurahan, PKK RW. PKK kota pun sebenarnya ada kerjaan juga, Bu. Jadi mereka nggak cuma asal buat surat selesai gitu, enggak, Bu. Jadi mereka juga menggerakkan ASN, Bu, ini pertama. Menggerakkan ASN di Wali Kota Jakarta Selatan untuk sama-sama mengumpulkan minyak jelantah juga, Bu. Jadi PKK kota juga ada kerjaan, Bu, ya. Cuman mereka sudah sepakat, Bu, mengumpulkan minyak jelantah setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat semua ASN yang ada di kantor Wali Kota itu suruh bawa minyak jelantah di rumah. Nanti minyak jelantah disedekahkan di kantor Wali Kota. Nah, PKK Kota juga tugasnya itu mengevaluasi program setiap 3 bulan, Bu. Jadi nanti tugas PKK Kota itu mengevaluasi, Bu, ya. Nah, kalau di PKK Kecamatan bagaimana, Mas Dimas, tugasnya? Nah, di sini, Bu. PKK Kecamatan nanti mengumpulkan minyak jelantah dari sektor mana aja? Dari sektor hotel, apartemen, dan restoran, Bu, ya. Nah, tapi tenang aja, Bu. Nanti kan insya Allah akan ada bantuan, Bu, ya, dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, gitu. Untuk pertama, kita memang tidak langsung mengumpulkan, Bu, tapi kita mendata dulu, Bu. Gitu. Nanti di kecamatan ada berapa hotel, berapa apartemen, ada berapa restoran, gitu, Bu, ya. Nanti sesuai dengan format yang sudah disediakan, Bu, gitu. Nanti formatnya terakhir saya sampaikan, Bu. Nah, nanti juga PKK kecamatan akan menerima, Bu, laporan per bulan dari PKK kelurahan setiap bulan. Untuk apa? Simpelnya jumlah minyak jelantah yang terkumpul, Bu. Berapa jerigen yang terkumpul di kelurahan masing-masing. Nah, kalau PKK kelurahan, Bu, punya peran yang penting, Bu.
Nah, karena itu nanti ada 10.000 di sini. Yaitu ada perannya, ada monitoring, controlling, dan supporting. Apalagi tuh Mas Dimas, bahasa baru-baru gitu kan ya. Monitoring itu apa? Monitoring itu bahasa simpelnya gini, Bu. Ngechat. RW 1 ngumpulin nggak? RW 2 ngumpulin nggak? RW 3 monitor, ngumpulin minyak jelantah nggak minggu ini? Gitu, Bu. Ya, jadi monitor seperti itu, Bu ya. Ada lagi controlling. Controlling itu yang sedikit mikir, Bu. Contoh, Bu, ini bulan apa, Bu ya? Bulan Juni, Bu ya. Bulan Juni RW 1 ngumpulin 10 jerigen. Tiba-tiba, Bu, bulan depan bulan Juli ngumpulin 5 jerigen doang, Bu. Nah, kan berkurang 5 tuh. Nanti PKK kelurahan, Bu, yang nanyain. Ini kenapa berkurang? Ada masalah apa? Ada kendala apa? Seperti itu. Nah, yang terakhir ada supporting, Bu. Supporting ini kalau misalnya di RW Ibu, perlu bukan perlu, ada RW-nya mau minta sosialisasi atau penjelasan. Nanti dari PK kelurahan seperti yang membantu. Nah, tapi tenang aja, Bu. 3 peran ini sebenarnya yang dilakukan oleh Rumah Sekutu juga, Bu. Jadi nanti per bulannya itu nanti kita ada juga, Bu, nanyain jumlah minyak jelantahnya, kita juga akan membantu untuk mengkontrol, kita juga nanti akan mensupport, Bu. Sampai ke RW Ibu kalau mau perlu sosialisasi sebenarnya bisa, Bu, gitu. Coba ya, 3 peran ini. Nah, selanjutnya PKK kelurahan itu nanti akan melaporkan perkembangan Kampung Tersenyum atau sedekah minyak jelantah ke kecamatan setiap bulan. Nah, ini, Bu, selanjutnya, Bu, ada dari PKK RW atau PKK wilayah. PKK wilayah itu mengumpulkan minyak jelantah dari mana? Sektor rumah tangga, pedagang, UMKM. Nah, sebenarnya 3 ini, Bu. Ya, Bu ya. Rumah tangga, pedagang, dan UMKM. Itu 3 hal ini, Bu, yang akan dikontrol oleh PKK kelurahan, Bu. 3 hal ini akan dikontrol oleh PKK kelurahan. Nah, kalau kita lihat di sini, Bu ya. Kecamatan ada ngumpulin minyak jelantah di sektor ini. RW ada di sektor ini. Kelurahan kok nggak ada sektor pengumpulannya. Nah, oleh karena itu, Bu, karena PKK kelurahan itu sebenarnya nggak ngumpulin minyak jelantah, adanya 10.000 astaghfirullah itu di situ, Bu. Biar untuk apa? PKK kelurahan kalau mau turun ke lapangan, itu ada, Bu, untuk operasionalnya. Ya, misalnya, Bu ya, untuk uang Grab lah bahasa Bu ya. Dari kelurahan mau ke RW 1, misal sosialisasi kan perlu uang Grab-nya seperti Bu ya. Nah, dari situ 10.000 astaghfirullahnya. Nanti PKK kelurahan juga akan melaporkan perkembangan Kampung Tersenyum ke kelurahan setiap bulan, Bu. Ya, jadi nanti untuk pertama seperti itu, Bu ya. Kita akan menunjukkan PIC, Bu. Kedua akan mengumpulkan data. Seperti itu. Oke, Bu. Itu aja, Bu, pemaparan materi dari saya, Bu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau misalnya mau ada yang didiskusikan. Tapi sebelum kita diskusi, Bu, saya izin, Bu, 2 hal, Bu. Pertama, saya izin menunjukkan formatnya, Bu, format pengumpulan data, biar kita sama-sama transparan, Bu ya. Yang kedua, nanti mungkin ada video, Bu ya. Tapi semoga jaringannya baik, jadinya nggak putus-putus. Nah, ini ada format pengumpulan data, Bu, yang sudah siapkan atau di bagian lampirannya, Bu. Nanti tenang aja, ini saya bagikan, Bu. Ada format pengumpulan data di tingkat kecamatan, Bu. Kecamatan tuh kumpulin data seperti apa sih? Nah, seperti di kolom formatnya, Bu. Ada nama kecamatan, contoh kecamatan Pesanggerahan. Nama PIC atau penanggung jawabnya siapa? Nomor HP-nya berapa, Bu ya? Atau Telegramnya, kita jam sekarang kan ada Telegram, Bu ya. Kalau Ibu pada Telegram nggak apa-apa. Nah, ini, Bu, jumlah restoran, jumlah hotel, jumlah apartemen. Misalnya apartemennya berapa, hotel berapa, apartemen berapa. Nah, nanti setelah didata, terus didata di sini, Bu. Misalnya, Bu, restoran A atau restoran misalnya Bapak siapa, nama pemiliknya apa, nomor HP-nya berapa. Nah, PKK kecamatan hanya mengumpulkan data, Ibu. Untuk dari surat himbauan, nanti bisa kita siapkan, dan juga yang menghubungi itu nanti dari Rumah Sosial Kutub, Bu. Jadi PKK kecamatan hanya mengumpulkan data, gitu ya. Nah, sama di kelurahan juga seperti itu, kurang lebih sama, Bu. Ini nama kelurahan, misalnya kelurahan Pondok Labu atau kelurahan Ulu Jami, Bu, atau kelurahan yang lain sebagainya, nomor HP-nya siapa, nama BC siapa. Nah, yang berbeda di sini, Bu, jumlah UMKM-nya. Ya, RW aktifnya berapa, RW tidak aktif berapa. Nanti di data, Bu ya, misalnya di sini daftar UMKM 1, bentuknya berapa, bentuknya misalnya bentuknya warteg, gorengan, nama pemilik siapa, nomor HP berapa. Sama, Bu, PKK kelurahan itu hanya mengumpulkan data. Yang menghubungi itu nanti Rumah Sosial Kutub. Seperti itu, Bu ya. Ini kan kalau untuk UMKM. Nah, soalnya itu kalau di kelurahan sama, Bu, nanti ada RW-nya, Bu, misalnya RW 1 sampai RW 10 misalnya. Statusnya apa, nama ketua RW siapa, nomor HP berapa gitu. Itu, Bu ya. Itu aja Ibu Fitri dan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain, ibu-ibu PKK yang lain maksudnya, Bu ya. Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Untuk videonya mungkin bisa saya nanti kirimkan ke Ibu Fitri aja, Bu ya. Saya takutnya kan nanti suaranya atau putus-putus malah nggak terdengar. Nanti bisa saya kirim ke Ibu Fitri, nanti Ibu Fitri minta tolong untuk bantu disebarkan, Bu ya. Seperti itu. Baik, Pak Dimas, terima kasih yang sudah memaparkan secara rinci ya, Bu ya. Untuk selanjutnya tanya jawab atau sharing ya, Bu?
Ya, tanya jawab, Eh, sharing atau masukan boleh Ibu. Bisa di Masukan, tempat iya, Ibu boleh. atau kan udah hampir 2 tahun Bu ya. Gimana Mas Dimas kita kayaknya perlu ini deh, bisa nggak gitu. Itu juga boleh Bu. Baik Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Atau ada yang belum jelas? Ya Pak Dimas ya. Ya, boleh. Mumpung saya masih di sini Bu. Oh. Nanti juga kita akan ada ini ya Pak Dimas ya, pemaparan di setiap kelurahan. Iya, ada Kebetulan Bu. Kecamatan Pesanggerahan dapat di bulan Agustus. Iya, benar. Ya. Di awal Agustus Ibu. Ya. Baik Ibu, mungkin dari wakil ketua 3 dan Pokja 3-nya ada yang mau ditanyakan Bu? Bu, ada yang bertanya, ada yang kurang jelas sih Bu? Atau ada yang mau sharing Bu? Mas Dimas di RW saya seperti ini loh gitu. Dana sedekahnya dipakai untuk ini loh, nggak apa-apa Ibu. Santai aja Bu ya. Ini jangan malu-malu Bu ya. Bu Sanuro mungkin mau ditanyakan Bu, Ya, selaku wakil ketua 3 PKK Kecamatan. Oke, Ya, boleh, saya Bu, mau nanya, Iya, boleh Bu. Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Dimas, seandainya kita udah ada ya minyak jelantah, kan memang di warga tuh disuruh ngumpulin melalui botol-botol aqua yang 1 literan. Jadi kita nanti akan menampung. Nah, bagaimana kita kalau mau minta dirjen yang gede-gede gitu, apa mesti harus proposal atau kita kontak langsung Pak Dimas langsung diambil? Oke, siap, Masya Allah. Makasih Bu Sanura ya gitu. Jadi Bu Sanura pertanyaan keren nih Bu gitu. Kita udah ngumpulin minyak jelantah di botol-botol. Untuk cirijennya bagaimana nih untuk mintanya? Apakah perlu proposal atau gimana? Itu bisa langsung hubungin saya Bu di WA aja. Jadi simpel Bu ya, nggak usah pakai surat menyurat, nggak usah proposal. Di WA aja. Nanti setelah di WA nanti akan saya teruskan Bu ke tim admin kami. Nanti tim admin kami akan menjadwalkan untuk pengiriman jerigennya Bu. Gitu. Jumlahnya bebas Bu ya, sesuai kebutuhan Bu ya. Jadi kalau Ibu mau 10 bisa kita kirimkan 10 Ibu. Seperti itu. Terus nanti Pak Dimas kan kami kan nggak ada yang punya nomornya. Bisa nanti dikasih nomor Pak Dimas. Oke, ini saya kirim di chat Bu ya, gitu. Tenang Bu Sanuro, ada saya. Ada Tanya Bu saya Fitri juga, Masya Allah, Fitri punya tuh. Gitu. Ya, Ibu-ibu kalau mau ngomongin saya bisa Bu, bisa pagi, bahkan kalau malam Bu, saya insya Allah kalong juga Bu. Jadi kalau Ibu buka chat jam 10, insya Allah bisa saya balas Bu. Gitu. Oke. Mana bisa Ibu? dikirim di kolom chat juga tadi Mas. Ya? Oke, siap. Terus kalau Ibu-ibu minyak jelantahnya itu Pak Dimas sekali lagi. Kalau minyak jelantahnya itu kan kita biasanya kan ada resannya gitu ya. Apa itu harus disaring dulu gitu atau Oke. Insyaallah benar. Itu sengaja Bu, nggak saya jelaskan Bu. Biar nanti ini ada ibu-ibu ada yang nanya nggak Bu ya gitu. Jenis minyak jelantah yang dikumpulin seperti apa Mas Dimas? Sengaja tadi itu saya di akhir-akhir aja lah biar enak gitu Bu ya. Nah, minyak jelantah saya kan yang bisa dikumpulkan seperti apa Bu? Apakah kira-kira yang bening atau yang hitam? Atau bisa yang hitam-hitam Bu? Nah, kalau di rumah sosial kutub Bu, itu bisa semua Bu insya Allah. Mau yang bening, setengah bening Bu ya, atau bahkan yang hitam-hitam, atau bahkan yang masih ada kayak bekas-bekas apa Bu ya, tepung-tepungnya Bu. Kalau kita goreng ikan atau goreng ayam Bu ya, fried chicken atau tepungnya itu nggak apa-apa Bu, dan nggak usah disaring, langsung dituangkan. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu ya, nggak enak Bu, nanti susah kita nyaringnya Bu. Gitu. Kalau masih ada bekas ya tepung-tepungnya nggak apa-apa gitu Bu ya. Coba pastikan jangan ada kepala ikan tongkol atau tulang ayam Bu gitu. Nah nggak apa-apa Bu. Gitu. Jadi nggak perlu disaring ya Bu Sanur ya. Iya. Gitu. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, siap. Gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Mungkin dari kelurahan, ibu-ibu lurahnya atau dari Pokja 3 Izin kelurahan. Bu Fitri. Oh iya Bu Teti, Bu Lurah Petukangan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Camat, Pak Camat mungkin masih ada. Izin Mas Dimas. Iya Bu. Mau insya Allah lah mau dicoba ya disosialisasikan di Petukangan Selatan. Yang kita tahu nih baru kayaknya ke bank sampah itu jadi baru pengumpulan minyak jelantah aja yang saya tahu. Jadi lewat bank sampah.
dihargai sekitar berapa ya, seliter tuh berapa itu ya. Yang saya tahu itu baru pengumpulannya. Lewat LH atau gimana ya, itu yang saya tahu di bank sampah. Jadi belum ada ke rumah sosial kutub. Nanti saya coba sosialisasikan lagi untuk ke kader-kader PKK lewat Dasawisma. Nah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Teti. Jadi ya Bu, alhamdulillah memang hampir 2 tahun ini Bu ya, program ini memang dipegang oleh Kasih Ekbang Bu, atau LH-nya Bu ya, lingkungan hidupnya. Kenapa? Karena kan sebelumnya kita bekerja sama Dinas Lingkungan Hidup Bu, Sudin LH. Nah, memang selama ini mungkin ada beberapa itu yang langsung dihandle sama Kasih Ekbangnya. Ada juga dari LH itu nanti menyarankan langsung ke bank sampah seperti itu Bu. Tapi kalau saya lihat Bu di Petukangan Selatan, alhamdulillah sudah ada sih Bu pengumpulan. Di bulan Mei kemarin Petukangan Selatan itu mengumpulkan 310 dirjen Bu. Petukangan Selatan. Itu termasuk banyak juga tuh. Berarti keluaran yang apa? Yang aktif Bu ya, di atas 30. Udah banyak Bu sebenarnya. Alhamdulillah. Iya, cuma saya tahunya dari lewat bank sampah itu gitu. Oke, siap-siap gitu. Iya. Kayaknya Ulu Jami juga tuh yang paling banyak deh. Wah, kalau saya lihat dari itu. Jangan ditanya kalau Ulu Jami mah, bosnya itu Bu. Kelurahan itu bos kelurahan yang ada di Jakarta Selatan Bu. Ulu Jami itu bisa 2 ton lah kurang lebih Bu 1 bulan. Atau sekitar 150-an Bu Ulu Jami. Alhamdulillah ya. Bu Fitri. Iya Pak. Ya. Ya Pak Daswan. Boleh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat yang kita hormati, Ibu Ketua dan jajaran pengurus kecamatan, Ibu Ketua tim perangkat kelurahan dengan jajaran, Mas Dimas ya, dengan tim tadi kita sudah menyimak. Kalau kita perhatikan programnya Kampung Tersenyum ini luar biasa, kami apresiasi karena melihat dari gambaran yang disampaikan, tentunya ini perlu didukung dan disupport. Nah, kami dari jajaran PPP kecamatan tentunya nanti melalui jaringan yang ada, baik itu pengelola Petra maupun termasuk juga kader-kader Tawis maupun kader-kader PPKBD, SUPKBD dan kader lainnya melalui kelompok akan mensosialisasikan ataupun menyampaikan informasi ini supaya mengerucut kepada PKK. Karena itu kami apresiasi karena ini betul-betul kalau menurut hemat kami adalah program yang menyentuh. Ya, Bu. Menyentuh di mana dengan 3 gambaran tadi. Pertama itu menjaga kesehatan kita, kemudian program dan berkah. Nah, ini luar biasa ini dan tentunya Pak Dimas dan Pak Camat juga nih melihat tadi support juga beliau. Nah, untuk Kecamatan Pesanggerahan, insyaallah Pak, kita support, kita dukung. Mudah-mudahan program ini membumi di wilayah kita karena ini menyangkut dengan pengurangan limbah yang ada di rumah tangga. Deno lagi sakit. Link apaan? Lu nggak tanya link apa? Ini ada saya mutu Bu ya. Barangkali Bu Fitri, karena saya hari ini juga akan monitor kegiatan sejuta asetor yang dilaksanakan serentak se-Indonesia. Iya, betul Kali Pak. saya juga mau monitori karena dari pagi sudah saya simak, tadi juga ada di dinas launchingnya, kemudian kita ini maaf ya, tapi terima apa kasih, yang Pak. digambarkan tadi dari program ini bersama PKK kita baik kecamatan maupun kelurahan dengan jajaran kita juga akan mensupport dan akan mendukung ya Bu Fitri dan Ibu Ketua tim PKK. Barangkali itu saja termasuk Pak Dimas ya. Ya, dari gambaran tadi. Terima kasih. Salam. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daswan ya atas supportnya Pak. Masya Allah. Nanti kalau misalnya perlu koordinasi apa-apa bisa hubungin saya Pak ya. Oke, terima kasih. Izin Bu. Maaf Bu Fitri, saya mundurin diri Iya, ya. Pak. Iya Pak, terima kasih Terima kasih ya Pak Pak. Daswan. Ya, selamat Bu jalan Fitri. Pak. Izin Bu Fitri, Mas Dimas. Iya, saya Bu. mau tanya. Oh iya Bu Lini. Saya dari Kecamatan Pesanggerahan. Ini kan saya lihat format data untuk kecamatan, PIC-nya itu yang dipilih Kasih Ekbang atau Kasih Kesra ya?
Karena Oke. tadi Mas Dimas bilang ada kasih ekbang yang selama ini mengurus gitu kan. Oke. Nah, sedangkan saat ini dengan PKK. Nah, ini PIC untuk kecamatannya siapa gitu? Atau Oke. memang harus satu ke kasih ekbang aja atau memang bisa ada dua nih gitu? Mohon infonya ya, Mas. Terima Oke, kasih. siap Ibu. Jadi mohon izin Bu ya. Jadi untuk PIC yang di kecamatan itu PIC dari PKK-nya Bu. Bisa dari anggota PKK-nya atau bisa dari Pokja 3-nya Bu, perwakilan 1 gitu, atau dari Pokja 4 juga boleh gitu. Jadi nanti itu dari PIC PKK-nya Bu ya. Nah, kalau yang dari kasih ekbang itu nanti biarin Bu, itu memang mereka itu PIC sebelumnya atau penanggung jawab sebelumnya. Di mana nanti penanggung jawab sebelumnya itu akan bekerja sama dengan penanggung jawab yang baru atau PIC yang baru gitu. Jadi nanti untuk PIC yang ada di kecamatan itu dari untuk dari PKK-nya Bu. PKK boleh nanti dari Pokja 3-nya gitu. Ya, untuk apa Mas Dimas fungsi PIC di PKK ini? Untuk yang pendekatan ke warga Bu. Karena kan ibu-ibu PKK biasanya yang paling dekat sama warga Bu ya. Yang paling dekat sama warga, paling dekat sama minyak jelantahnya gitu. Nanti koordinator dengan warganya dari PKK-nya ini. Untuk yang PIC sebelumnya yang misalnya yang kasih ekbang itu nanti tugasnya yang menjemput-jemput Bu. Gitu ya, minta PPC untuk kejemput gitu. Seperti itu Bu. Jadi ini PIC-nya yang dari PKK Bu ya. Oke, Mas Dimas, makasih ya untuk keterangannya, Oke, siap. penjelasannya. Ya, Sama-sama terima Ibu. kasih. Assalamualaikum Mas Dimas, mau tanya dong. Oke, waalaikumsalam ya Ibu Ernawati. Boleh Saya Bu. dari Bintaro, wakil 3 Bintaro, Pokja 3 ya. Selama ini saya sih memang sudah dari PKK kita sudah ada yang store ke minyak jelantah itu ke kelurahan yang dikelola oleh EH PPSU ya Pak. Terus gini, jadi kemarin kita sambil sosialisasi ke RW 11. Nah, Pak RW-nya kayaknya ini berminat Pak, tapi dia juga memang paling banyak setor ke kelurahan minyak jelantah itu. Nah, setelah kita sosialisasi dia mau bikin sendiri Pak di wilayah dia gitu, di RW 11. Nah, itu gimana Pak? Seandainya dia pas udah bikin sendiri nggak setor ke kelurahan itu gimana ya? Kitanya jadi bagaimana ya Pak? Maksudnya jadi kerjasamanya sama kelurahan itu Pak RW-nya gitu. Selama ini dia paling banyak setor ke kelurahan. Bisa 2 jerigen sebulan dia bilang gitu. Itu aja sih Mas. Makasih ya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ernawati ya. Insyaallah. Jadi Ibu Ernawati pertanyaannya teknis banget tapi ini penting gitu ya. Mas Dimas di RW di kelurahan saya gitu kan sudah berjalan gitu. Alhamdulillah salah satu RW-nya yang aktif itu mau buat sendiri Bu ya di RW-nya seperti itu. Bagaimana nih Mas Dimas kerjasamanya? Jadi kalau misalnya langsung ke RW-nya gitu. Nah, pertama Bu, saya menjawab bisa nggak Mas Dimas kalau itu langsung ke RW? Bisa Ibu. Ya. Jadi kalau ke kelurahan dulu bisa atau langsung ke RW juga bisa. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bu. RT ngumpulin minyak jelantah, dikeluarin ke RW, langsung ke rumah sosial kutub. Itu bisa Bu. Atau kayak yang kemarin Bu, RW ke kelurahan dulu, baru ke rumah sosial kutub. Nah itu bisa Bu. Nah maksudnya kayak gini, kalau yang skemanya langsung di RW gimana? Jadi minyak jelantah dikumpulin di RW, langsung ke rumah sosial kutub gimana? Itu bisa. Terus skemanya gimana? Skemanya tetap Bu, penjemputan nanti pertama ke RW yang bersangkutan secara langsung. Minimal 5 jerigen dan bisa diakses mobil Bu di RW itu. Bisa. Nah, yang kedua, untuk yang tadi asnaf fisabilillah Bu yang PKK tetap dapat 10.000 Bu. Kenapa? Karena kan walaupun RW-nya langsung handle sendiri, tetap yang mengontrol itu dari PKK kelurahannya Bu. Misalnya nih, anggap aja RW mau bergabung tadi RW 11 Bu ya. Yang mau sendiri RW 11. RW 11 tiba-tiba mau bilang sendiri. Kan tapi tetap tiap bulan nanti laporannya ke PKK. Atau PKK-nya tetap nanyain RW 11 gimana nih pengumpulan jelantahnya, lancar nggak, ada kendala nggak, segala macam. Jadi tetap Bu. Yang kedua, asnaf fisabilillahnya atau 10.000 PKK-nya tetap nanti kita berikan ke PKK walaupun penjemputannya ke RW. Nah, terus yang di RW gimana? Yang di RW nanti tetap dapat 81.000 Bu. 81.000 gitu. Nah, yang ketiga Bu, sebenarnya ini salah satu alasan kenapa PKK itu dapat 10.000. Kenapa? Biasanya kelurahan tuh hanya lewat Bu. Maksudnya apa? Dana sedekah di kelurahan tuh hanya lewat. Contoh, warga ngumpulin minyak jelantah, dikumpulin ke kelurahan. Terus dijemput rumah sosial kutub. Dana sedekahnya kan dari rumah sosial kutub ke kelurahan biasanya langsung Bu. Langsung ke RW masing-masing. Jadi cuma lewat. Atau dari rumah sosial kutub langsung ke RW.
Nah, itulah kenapa kelurahan itu dapat 10.000 Bu, gitu biar untuk operasionalnya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi pertama, bisa nggak di RW? Bisa Ibu. Terus skemanya seperti apa? Nanti skemanya akan langsung dijemput di RW masing-masing. Dengan syarat yang dua tadi, minimal 5 jerigen, kedua bisa diakses mobil. Yang ketiga, RW tetap dapat 81.000, kelurahan tetap dapat 10.000. Seperti itu. Itu Bu Hernawati. Oke. Masih di mute Bu, saya nggak dengar Bu. Makasih. Oke, siap. Sama-sama ya Hernawati ya. Oke, Ibu, ada yang mau tanya lagi? Ada yang bertanya lagi, Ibu? Mungkin sekalian menunggu. Bu, mohon izin Bu ya, bagi Ibu di sini atau Bapak-Bapak yang belum mengisi absensi terlebih dahulu Bu ya. Ini linknya saya kirimkan lagi untuk absensi gitu. Oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, Bapak-Bapak? Kalau tidak ada, mungkin itu saja Ibu-Ibu pemaparan materi dan sesi sosialisasi optimasi kampung tersenyum Bu ya. Ibu Fitri, terima kasih Ibu ya atas bantuannya. Kalau misalnya Ibu-Ibu ke depannya baru ingat ada pertanyaan besok atau malam ini, bisa Bu hubungin saya di nomor itu Bu, di nomor yang sudah screenshot atau nanti minta ke Bu Fitri gitu. Itu nomor saya, langsung bisa hubungin saya. Ataupun kalau mau minta jerigen atau di keluarga Ibu mau minta penjemputan, itu bisa hubungin saya juga Bu sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf Ibu kalau misalnya ada salah kata atau kata-kata belibet-libet Bu ya, atau misalnya salah-salah yang lainnya Ibu gitu. Saya juga mengucapkan mendoakan nih untuk Ibu semua, semoga Ibu bersih selalu sehat terus Bu ya. Amin. Selalu diberikan keberkahan, rezekinya lancar Ibu ya. Amin. Amin. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dimas, terima kasih atas paparannya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama ya Pak Dimas ya? Oke, boleh. Oke, iya Ibu yang kameranya masih ditutup, bisa dibuka ya? Ya, mau kita dandan foto dulu, bersama, iya. Oke, oh kita cuma satu layar nih Pak. Oke, senyumnya Bu. Senyum ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu semua atas perhatiannya sudah bergabung di acara sosialisasi dari Rumah Kutub. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya selaku pembawa acara hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Bu ya. Insya Allah kita ketemu Bu di kelurahan masing-masing ya Ibu. Ya. Ibu Camat, makasih. Kita belum pernah ketemu ya Bu ya. dari sehat Bu Camat. Kita belum ketemu sama yang lain. Sehat Bu. Iya. Sehat ya. Bu Camat sehat ya. Baik Ibu-Ibu, izin live ya, Mas Dimas. Iya kita Bu. udah selesai. Ini saya akhiri aja Bu ya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Izin juga ya Bu. Ya. Mau antar anak ke pondok. Oh iya.